Babi saja ceknya. Bisa pai kaunan ceknya. Oke. Babi aja nih bisa nih ke kampus, masa saya nggak punya kesempatan. Iya. Kepalanya seperti berat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di program Ceritain Cerita Sisi Lain bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu anak muda penggiat literasi, aktivis sosial yang bergerak sejak 2012 di Padang, di sebuah lingkungan yang dulunya boleh dibilang jarang terjangkau oleh orang-orang umum, bahkan pemerintah kota sendiri, padahal dekat. Di sebelah saya ada Abang Edo Prasetya Pratama. Prasetyo Pratama. Oke, siap Bang Boy. Sehat? Sehat. Sehat. Ini saya pertama kali nih ketemunya. Tapi saya dengar cerita beliau ini dari OB dan sebenarnya keren dan jarang sih sebenarnya kita menemukan anak muda seperti Bung Edo ini di era sekarang. Siap. Apalagi era dimana kita sebenarnya lebih sibuk sama diri sendiri. Nah, sebelum kita masuk nih Bang Edo, sebelum kita masuk, biar teman-teman tahu konteksnya, kita cerita dulu soal tempat yang mau kita bahas ini. Baik. Sungkai. Sungkai. Ya. Baik. Salam kenal semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini saya bisa ketemu dengan salah satu juga anak muda kreatif Sumatera Barat, Kota Padang, Boy Chandra. Baik, kita bahas Sungkai ya. Ya. Sungkai itu adalah sebuah kawasan kecil yang ada di Kota Padang, sebuah kampung lah kalau kita bilang kampung. Dan di Sungkai itu mempunyai sisi menarik bagi saya. Ya. Jadi kalau secara geografis letaknya itu di Kota Padang, Kecamatan Pauh, nggak jauh dari Universitas Andalas. Universitas yang terbesar di Asia gitu ya. Oke. Bang itu asli orang situ? Enggak. Bukan. Oke. Nah, gerakannya itu mulai 2012 ya. 2012 saat itu Sungkai itu belum masuk listrik. Siap, betul. Ya, belum masuk listrik. Dan kabarnya nih, belum ada anak-anak sana yang sekolah sampai kuliah. Betul. Padahal itu dekat banget sama Universitas Andalas. Iya. Ya kan? Pertama datang ke situ dalam rangka apa? Dari pertama itu sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja ada kegiatan organisasi di kampus. Kita semacam pelatihan atau diklat. Nah, sampai di lokasi itu, lokasi yang menurut pemikiran saya pada waktu itu adalah amazing, bagus. Okay. Karena bentang alamnya bagus. Bentang alamnya bagus. Ini terletak di kota. Yeah. Kita nggak butuh waktu lama, tapi kita sampai ke situ. Yeah. Nah, awal mulanya dari situ. Tapi setelah saya ingat-ingat, ada yang menarik lagi yang saya ingat-ingat. Ternyata kedatangan saya 2012 ke situ itu bukan kedatangan pertama. Oke. Itu kedatangan kedua. Berarti sebelumnya? Sebelumnya ternyata saya dulu pernah lewat di sana, napak tilas, ada lomba napak tilas. Jadi itu SMA. 2009 2008 lah. SMA berarti ya. Oh ya. Oke. Saya lewat sana dan saya pernah minta air dekat sana dulu tuh. Dan itu memori itu balik ketika 2012 saya ingat-ingat kembali ternyata saya pernah ke situ ya. Pernah okay, ternyata okay. itu. Berarti 2012 itu statusnya mahasiswa. Mahasiswa. Di UPI. Di Universitas Putra Indonesia ya. Bang Edo ini aktif organisasi dulu berarti? Ya, saya di organisasi UKM WK Soskem namanya, yang ada di UPI. Itu bidangnya apa? WK Soskem Wahana Kajian Sosial Kemasyarakatan. Oke. Nah, memang berarti bidangnya emang nyambung. bidang itu ya? Emang nyambung. Kuliahnya jurusan apa, Edo? Jurusan manajemen. Manajemen. Nah, masuk ke situ dalam rangka pelantikan anggota ya itu ya. Semacam pelatihan diklat anggota ya. Diklat anggota organisasi. Kemudian akhirnya jatuh cinta sama Sungkai. Jatuh cinta sama Sungkai dengan kondisinya, dengan salah satunya ya. Kita kan
ingat zaman mahasiswa nyanyiin lagu Darah Juang. Oke. Ya. Kayaknya itu masuk di segmen itu masuk tuh ya. Yang katakan anak putus tidak sekolah, Oke. anak tidak sekolah, Oke. rakyat miskin. Kita lihat ternyata apa yang diceritakan oleh lagu itu ada di sini loh. Dekat ternyata. Dekat Ya, ternyata dekat tuh. ternyata. Dan ketika datang ke sana, Om Edo artinya kan balik lagi. Iya. Nah, balik keduanya itu kapan dan bagaimana prosesnya? Karena sudah lihat kondisi dan fakta yang seperti itu tuh kayak tergugah, kita kayak ditampar sebagai mahasiswa pada waktu itu kayak ini ada kenyataan di depan mata yang seperti ini. Oke. Saya berpikir kita mau buat apa? Oke. Apa yang harus kita lakukan sebagai kita mahasiswa dan kita bisanya apa? Oke. Saya berpikir terus tentang apa yang bisa kita lakukan dengan hal seperti ini dengan posisi kita waktu itu sebagai mahasiswa. Nah, sekarang kan ada taman baca di sana ya. Ya, Taman baca Rumah Sungkai ya. Rumah Pintar Sungkai. Rumah Pintar Sungkai. Tapi kan nggak langsung bikin taman baca kan waktu itu prosesnya gitu. Gimana prosesnya dulu? Proses awal identifikasinya sederhana waktu itu adalah ketika kita lihat kampung ini dengan kondisi yang seperti ini, saya lebih cenderung melihat itu saya lebih cenderung melihat di sektor pendidikan. Oke. Saya lihat anak-anak Sungkai dari segi pendidikan, kualitas pendidikan masih kurang, kesempatan pendidikannya masih kurang tuh. Nah, apa yang kita bisa lakukan dengan modal sebagai mahasiswa pada waktu itu adalah ya coba gerak aja tuh. Jadi saya punya prinsipnya dulu jalan aja, coba aja tuh. Nah, dari situlah kita mulai kegiatan yang namanya belajar mengajar. Jadi saya dengan teman-teman waktu itu setiap hari Minggunya kita datang ke sana, kita bawa makanan, bahkan kita jemput ke rumah. Kita jemput ke rumah satu-satu, kita ajak anak-anaknya. Kita belajar di musola, belajar santai aja. Kayak ini ya, kayak belajar kelompok, main-main gitu belajar ya. kelompok. Berarti dengan teman-teman di UPI di organisasi yang sama waktu organisasi itu. WK Soskem pada waktu itu kita belajar yang teman-teman yang kalau kukunya panjang kita potongin. Oke. Terus yang mereka belum pernah lihat laptop, kita bawa laptop, serah mau ngapain. Terus kita ada yang harus kita gambar. Yang penting kan karena dia umurnya kan berbeda. Yeah. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai seterusnya kan. Jadi kan yang pada waktu itu karena alhamdulillah teman-teman juga banyak, ya satu relawan ngambil 3 anak, nanti fokusnya ada PR. Oh, mereka diajarin bantu bikin privat, PR-nya gitu. 3 per orang. 3. Nah, masuk ke daerah yang kalau boleh dibilang sih sebenarnya nggak jauh dari kota ya, dekat banget sebenarnya gitu. Dekat. Tapi karena aksesnya ke dalam itu mungkin agak terputus, jadi ada semacam gap antara kehidupan kota dan di sana. Ini bukan maksud mendiskreditkan orang-orang kampung ya. Siap. Tapi biasanya mereka karena udah terbiasa hidup seperti itu dan nyaman, mereka cenderung tidak terlalu peduli dengan orang baru sebenarnya. Artinya kan, ya ngapain sih lu datang ke tempat gue juga hidupnya merasa baik-baik aja dengan begini gitu. Benar-benar. Ada nggak yang dihadapi kayak gitu? Maksudnya, ini mahasiswa ngapain sih datang sok-sokan gitu? Iya. Awalnya. Bahkan 1 tahun kita di sana itu masih belum kayak diterima, maksudnya 1 tahun? 1 tahun pendekatan lah. Jadi menariknya adalah mereka itu kayaknya benar yang kayak Bang Boy bilang tadi, nggak terlalu peduli dengan orang yang datang. Karena apalagi mahasiswa pada waktu itu mereka berpikir kan ada yang kayak KKN ya, mau KKN. Oh ini minggu besok pulang. Ya balik lagi gitu ya. Paling sebulan. Ya ini untuk kepentingan kuliah doang. Ya gitu kuliah ya. doang tuh. Ternyata kita lanjut terus. Tuh. Kita jemput anaknya, interaksi bla segala macam. Nah dari mungkin konsisten kita tadi ya, kita gerak terus itu menjadi penasaran juga mungkin sebagian mereka ya. Akhirnya kita mulai interaksi dengan masyarakat, tokoh-tokohnya di sana. Mereka lihat kita cerita mereka tentang kok kampung kami modekwa, semacam keluhan mereka. Nah dari situlah kita dari fokusnya mulai dari anak yang awalnya pendidikan, ternyata kita geser lagi lebih besar lagi. Ternyata masalah sosialnya kompleks ternyata di sana ya.
yang paling kentara waktu itu selain pendidikan tadi apa Om? Masalah kesejahteraan terkait juga pertanian, juga tentang fasilitas. Kayak listrik belum masuk tadi listrik ya. belum masuk, yang itu. Berarti di sana tuh dulu waktu 2012 itu belum ada yang kuliah. Kapan mereka akhirnya mulai kuliah? Dan ya agak susah sebenarnya hidup di daerah yang terpinggir itu untuk kuliah itu ada banyak persoalan sih sebenarnya ya Om. Yes. Ya. Saya di Malala. Di Malala itu di angkatan saya SD itu cuma beberapa yang sampai kuliah dari puluhan anak. Karena memang pikiran orang tua mereka itu ya kuliah nggak kuliah itu sama aja gitu. Maksudnya ya bakal kerja cari duit juga gitu. Mending cari duit lah sekarang gitu. Sebenarnya di Sungkai juga kayaknya hampir-hampir mirip lah pola-pola pikir kayak gitu. Kalau kuliah nanti juga ngabisin duit, belum tentu jadi apa gitu. Karakter seperti itu terjadi di masyarakat lapisan bawah karena memang kondisi. Yang kedua karena memang anak-anak itu kadang terbiasa gini, dia bantu orang tua. Ya. Kalau di lahan orang tuanya mereka tidak ada kerja, mereka diajak kerja dengan lahan tetangga. Ya. Nanti dibayar uang. Ya, ada penghasilan. Ada penghasilan. Nah, dari situlah mungkin mereka pun dari kecil sudah bisa juga menghasilkan uang. Panen, mereka angkat. Tuh. Nah, di Sungkai itu pun terjadi sebenarnya kondisi yang seperti itu. Bahkan sebenarnya ada satu hal yang menampar saya pada waktu itu. Jadi karena waktu kuliah dulu Bang Boy, waktu kita di kampus itu, saya lebih banyak di Sungkai daripada di kampus. Oke. Jadi kita sampai malam di sana tuh. Jadi pernah satu malam kita nginap di sebuah gubuk yang waktu itu nunggu durian, panen durian. Panen durian nunggu. Cerita, ada satu mungkin pernyataan bagi mereka itu hanya sebagai celetukan aja kan, celetukan aja. Cuman kayak bahasa Minangnya gini, babi saja ceknya bisa pai kaunan ceknya. Oke. Saya pada waktu itu mikir, wow, kayak babi aja bisa ke sampai kampus ke Unan gitu. tuh, bisa main gitu. ke kampus yang besar itu gitu. Jadi itu satu pernyataan yang pada waktu itu saya sampai di sana mikir dalam banget kan, kayak nusuk. Mungkin dia nyeletuk, cuman bagi saya itu tuh kayak tamparan luar biasa. Ya ya kasarnya gini ya. Babi aja nih bisa nih ke kampus, masa saya nggak punya kesempatan gitu lah. Kayak kalau sini nih babi bisa sampai, kalau babi kok bisa main ke Unan ceknya kan. Kami yang mungkin nggak punya kesempatan untuk ke situ tuh. Nah, dari situlah saya berpikir bahwasanya ini harus ada yang bisa sampai ke sana. Harus ada yang bisa sampai ke sana. Nah, saya berpikir bagaimana caranya bisa untuk itu tuh. Rasanya nggak mungkin tanpa ada satu satu jembatan lah gitu ya. Jembatan yang tuh ngebantu gitu. Nah, menariknya adalah saya banyak merasakan keajaiban Bang Boy. Dari setiap kegiatan kita di sana itu yang saya otodidak, dan saya merasa apapun saya lakukan untuk mencoba hal baru. Nah, banyak hal baru sehingga saya dipertemukan dengan orang-orang baru, dengan informasi-informasi baru, dan hal-hal itu yang kadang menjadi penolong bagi kita di lapangan tuh. Termasuk ini ya, termasuk mencarikan uang, dana untuk sekolah mereka. Sebagian ya, cuman saya tidak mendidik mereka untuk menjadi menggampangkan. Iya, membantu lah. Membantu gitu. Ya, kita karena gini, pada prinsipnya saya ingin bantu mereka, cuman tidak ingin supaya mereka itu mentalnya lemah. Ya. Mental minta bantuan. Tetap harus ada berjuang. Tetap gitu ya? harus ada perjuangan. Nah, cerita menarik banyak Bang Boy tentang kuliah ini. Jadi satu waktu perjuangan kita di Sungkai itu dari cerita ke cerita dapat informasi teman-teman. Ya. Saya punya teman di anak DKV di UPI, kebetulan dia mau buat tugas akhir. Oke. Jadi dia buatlah film dokumenter. Oke. Sekarang ada di YouTube, ada judulnya Sungkai Desaku. Sungkai Desaku. Di sana menceritakan bagaimana proses
anak-anak Sungkai meraih pendidikannya. Upaya untuk meraih pendidikan sampai harus nyebrang sungai, Karena jembatan jauh ya. jembatan dan sekolah terdekat ke sana. Iya. Ya, ada sekolah yang tidak melewati sungai, teman jaraknya jauh. Iya. Dari film itu Bang Wei, akhirnya diputar di kampus, diputar di UPI. Di UPI. Dan itu ditonton oleh ketua yayasan waktu itu, Oke. Pak Herman Nawas. Almarhum ya. Almarhum, saya ingat sekali waktu diputar itu kita berdiri di belakang dan itu tuh disaksikan oleh teman-teman yang lain semuanya. Dan film itu dipotong di tengah jalan, Itu maksudnya gimana? dihentikan dulu. Karena Pak Herman nanya, ini di mana? oke. Ini Karena- di Padang. Karena nggak kuat. Karena mungkin ya. ngelihat fakta yang seperti itu kan, akhir ending selesai dia, ini di mana? Di Padang, Pak. Di Padang? Iya. Si Rian dipanggil ke depan kan, Yang buat film. membuat film, panggil, gimana? Tolong undang besok semua orang-orang Sungkai untuk buka puasa di UPI, karena itu bulan Ramadan. Iya. Satu kampung waktu itu buka puasa, Sama Bapak almarhum. almarhum ajak, dan saya nggak bayang waktu itu. Bang Boy bisa membayangkan sendiri, satu kampung itu kosong keluar, Ah, mereka dengan pakaian mereka, habis itu dijemput, Oke. pulangnya mereka bawa buah tangan, yang mereka itu masuk gedung UPI itu pelongo-pelongo. Kayaknya juga ada mungkin yang pertama kali keluar dari Sungkai ya. Iya, maksudnya yang sampai diundang makan di kayak dengan fasilitas seperti Iya. itu kan. Setelah itu mereka bawa bingkisan, mereka bawa uang, mereka alhamdulillah dikasih. Dan itu satu kampung, dan pada momen itu Pak Herman almarhum mengatakan, siapapun anak Sungkai yang mau kuliah saya gratiskan Di UPI. di UPI. Wow, saya bilang, saya waktu itu sangat seperti hal yang tidak pernah saya pikirkan waktu itu. Dan akhirnya kita coba itu 4 orang yang Generasi pertama. generasi pertama kita daftarkan. Cuman memang tidak semua akhirnya ini, karena ada berbagai faktor. Ya. Ada faktor ekonomi, ada yang juga karena terbagi waktu, karena saya juga merasakan beban di bawahnya seperti apa. Karena juga mungkin persoalan mental. Mental yang gitu. lain-lain. Cuman bagi saya adalah ini startnya dulu, start Iya. awalnya. Udah ada Dan jalan alhamdulillah jalan baru gitu. itu udah lulus sarjana teknik sipil dari UPI, Generasi pertama. generasi pertama. Oke. Teknik sipil dari UPI. Itu awal sejarah mulai kuliah. Berarti- Dan di situ berarti dia- mental mereka muncul. Berarti dia orang pertama yang sarjana di Sungkai. Ya. Mental mereka muncul akhirnya. Mereka bisa kuliah ya nih. Dan saya selalu kasih support bahwasanya kalau awak nyoba usaha pasti ada jalan. Iya. Nah, itu ya kata-kata yang kita support, terus mengatakan bahwasanya yang penting cubo, yang penting manggari, yang penting jangan takwi. Ya akhirnya ketika sudah ada contoh, dia akan berani ya. Berani. Karena kalau misalnya kita nggak punya contoh nih, Iya. ya kita kan ngerasa ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Saya juga kuliah itu kayaknya juga dulu tuh nggak mungkin lah gitu ya. Tapi ternyata kalau kita berani, jalannya ada aja Ada ternyata aja. gitu. Tapi memang mungkin kita nggak semudah orang yang punya privilege yang lain Iya. gitu. Kita berjuangnya harus lebih keras gitu. Sekarang yang kuliah itu, teman-teman yang kuliah ikut terlibat dalam Rumah Sungkai. Iya. Bahkan yang terakhir ini anak yang dulu kita ngajarin waktu 2012, sekarang dia masih kuliah, udah semester akhir di UIN. Dia sekarang ketua rumah pintarnya. Oke. Dan dia bilang sama adik-adiknya, kalian harus kuliah. Kalian pokoknya supaya kuliah. Dan sekarang tuh kayak dia kuliah tuh. Dia udah bilang ke adiknya, harus kuliah. Yang udah tamat-tamat itu dia terus bilang ke adik-adiknya, harus kuliah, pokoknya kuliah. Artinya peradaban itu udah digeser ya. Udah tergeser. Peradaban yang awalnya ya udah, saya merinding nih Om, karena saya tuh miskin dan merasakan proses kuliah yang seperti itu ya. Nah, artinya ketika mindset di awalnya yang penting kerja dapat duit, kuliah itu ya kalau ada boleh, kalau sekarang tuh berarti mereka udah memandang pendidikan itu sesuatu yang penting. Karena ada rantai tadi. Nah, bikin satu gerakan sebenarnya ya, saya nggak bilang mudah ya, tapi
untuk bikin satu tempat, mungkin dalam setahun itu agak lebih mudah sih sebenarnya. Kita datang ke tempat orang, bikin taman baca itu mudah. Tapi bertahan dalam rentang waktu yang panjang, 2012 ke 2022 itu udah 10 tahun ya. 10 tahun, 1 dekade. Pernah capek nggak sih? Pernah, pasti pernah. Untuk merasakan Mau berhenti gitu? mau berhenti pernah. Karena kita apa ya, pertentangan itu kan kadang ketika kita membawa perubahan di suatu daerah, suatu tempat, lingkungan, pasti ada hal-hal yang selama ini mungkin jadi hal terbiasa, terus kita datang membawa hal baru, mungkin mereka tidak senang, pasti ada yang hal seperti itu. Nah, cuman balik lagi, saya berpikir adalah mimpi saya ada bagaimana anak-anak Sungai itu dapat kesempatan lebih besar lagi untuk mereka dapat meraih pendidikannya. Itu misi paling besarnya di sana, visi paling besar itu di sana. Nah, banyak cerita Om. Kalau saya harus menceritakan tentang bagaimana proses kita untuk mensupport mereka tentang pendidikan. Dan saya melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya, yang kadang saya pikir adalah, kalau saya sekarang mikir ya, kok bisa ya kayak gitu dulu ya, kok berani ya kayak gitu dulu ya tuh. Nah, itulah yang kadang jadi, ternyata ada satu hal yang menarik bagi saya adalah ketika kita tidak tahu apa-apa dan kita ingin berbuat sesuatu, lakukan. Pasti nanti ada di petunjuk. Nah, itu yang saya rasakan dan sangat luar biasa. Ada satu lagi anak yang kuliah di UNAN, itu yang tembus di UNAN. Yang pertama kali kuliah di UNAN? Pertama kali kuliah di UNAN, D3. Saya dari SMA saya udah bilang, pokoknya kamu harus kuliah. Masalah biaya jangan pikirkan, jangan ngomong kayak gitu. Berjalannya waktu, dia lulus Om. Dia lulus. Otomatis ada biaya. Saya ada biaya yang harus dibayarkan. Orang tuanya ada punya sapi nih, ada mau dijual nih. Tahan dulu bilang saya. Karena saya mikirin ini bisa untuk kalau nanti untuk ada cadangan, yang mendesak cadangan. Karena kan kuliah panjang ya. Dan ini cerita menarik dengan waktu itu adalah ketika dia bilang itu, dan pembayarannya waktu itu limitnya 2 hari, 2 hari itu. Bang Boy tahu kemana kita waktu itu. Saya bilang sama dia, kamu tenang aja, tapi malamnya saya mikir kemana saya harus cari uang gitu. Akhirnya anak itu saya bilang, besok pagi kita berangkat. Kemana Bang? Berangkat aja. Saya bonceng pakai motor, deg. Saya pergi ke rumah wali kota. Pada saat itu Buya Mahyeldi. Karena saya mikir bodoh saya pada waktu itu adalah tempat ngadunya masyarakat kota ini kan wali kotanya seharusnya. Ya, semua orang umum sih kayaknya mikirnya kayak gitu ya. Saya mikirnya saudara gitu. Tetap saya ceritain. Alhamdulillah akhirnya dari kita temuin, dan dia pun nggak nyangka kalau kita hari itu akan ke sana tuh. Kita temuin, dan dari sana waktu itu dikasih jalan, kita urus di Basnas, dan alhamdulillah itu jadi bantuan juga untuk dia masuk kuliah. Rekomendasi beliau ya. Tapi mungkin akan beda hasilnya ketika nggak langsung ke atas dulu waktu itu gitu. Di Padang menjadi aktivis muda yang menghabiskan energi banyak, otomatis biaya pribadi gitu. Bagaimana ini awal-awal ya, kalau misalnya udah punya nama, gerakannya udah besar, itu pasti ada banyak tuh yang pejabat atau siapalah yang datang gitu. Tapi untuk pengalaman Om sendiri, pemerintah atau pihak-pihak terkait gimana sih, maksudnya hubungannya gitu? Selama saya di Sungai, alhamdulillah wali kota yang pertama itu kita bisa datangkan untuk pertama kali wali kota, karena belum pernah sebelum itu ada wali kota yang datang. Pak Mahyeldi. Pada masa itu Buya Mahyeldi. Kita datang, kita ceritakan, dan saya juga sebenarnya juga berterima kasih. Ada bantuan dari pemerintah, beberapa hal yang support. Nah, cuman ada juga mungkin yang harus saya kritik dan harus saya sampaikan adalah
bagaimana keseriusan pada waktu itu adalah gini. Saya mikirkan orang seperti saya, perjuangan kita pada waktu itu pasti di daerah lain pun juga ada hal yang sama. Betul. Nah, kenapa kita nggak pernah coba menggarap dengan serius? Ini satu daerah nih, kita menemukan fakta. Nah, yang terbanyak terjadi adalah ketika kita menemukan fakta, kita tidak pernah untuk belajar untuk mengeksekusi permasalahan yang ada pada fakta yang tadi kita temukan. Contoh, nggak ada listrik, nggak ada MCK, pendidikan anak-anak, jembatan, fasilitas. Nah, kenapa itu kita nggak bahas itu? Kenapa kita nggak seriusin itu yang ada keluhan di sana tuh? Nah, saya sayangkan, saya sedikit merasa apa ya? Pada waktu itu kita udah berjuang, Bang Boy. Kenapa ya orang seperti kita tuh waktu itu dan teman-teman yang lain tuh kita nggak dirangkul loh, diajak harusnya kan kolaborasi ya. Karena kan seharusnya idealnya kan teman-teman ini jadi apa ya, perpanjangan tangan lah. Mungkin ya karena pejabat kan banyak kegiatan. Kalau kita boleh bilang dia banyak kegiatan, tapi artinya ketika ada perpanjangan tangan harusnya dilangkur untuk kolaborasi gitu. Tapi waktu itu kejadiannya nggak terlalu, sifatnya hanya semacam seremonial, kedatangan sekelita, nggak ada yang oke, coba kamu ini kira-kira kebutuhannya apa, kita mau garap yang mana, kita selesaikan masalah-masalahnya apa. Karena banyak, Bang Boy, masalah-masalah sederhana yang bisa diselesaikan, mohon maaf ya, kalau pejabat ya, pakai telepon selesai. Tinggal telepon ya. Saya mikirnya sebodoh itu waktu. Ini, jadi makanya kenapa saya punya keberanian untuk menyuarakan. Kadang saya bertemu, saya sampaikan, kadang setiap kesempatan sampaikan. Karena apa? Kalau sampai di telinganya langsung dan dia bisa melakukan satu tindakan kecil aja, itu efeknya besar di bawah lo tuh. Padahal sesederhana nelpon, sesederhana tanda tangan. Contoh aja yang di jembatan nih, ada jembatan ada masalah, tinggal telepon orang teknik sipil, kayak pernah tuh, ya kan, telepon orang teknik sipil di Unan, Pak bantu dong, gimana nih kita bantu masyarakat, bla bla semacam. Selesai itu. Ya apalagi untuk kampung-kampung sebenarnya. Masyarakatnya juga swadaya untuk membantu ya, maksudnya nggak selalu harus proyek gede gitu, nggak selalu, apalagi untuk jembatan-jembatan kecil-kecil ya gitu. Oke. Sekarang Bang Edo kesibukan apa, Bang Edo? Selain masih aktif di Pintar Sungkai. Kita main di event organizer. Setelah pandemi kemarin dihantam, usaha berarti ya? Sekarang kita lari ke kuliner. Bisnis kuliner. Artinya Om Edo sekarang fokus jadi pengusaha lah, bahasanya, sederhananya. Sederhananya memang seperti itu. Tapi kalau kita karena udah gerak di situ dulu ya Bang Boy ya, di ranah itu dulu. Itu nggak bisa lepas lah. Nggak bisa lepas. Maksud saya selain karena kan kita makin dewasa ini mungkin kita nggak bisa lagi sebebas kita pas kuliah ya. Makanya kemewahan masa muda itu nggak akan kita dapat lagi. Jadi kalau nggak kita manfaatkan dengan baik, itu kita sangat rugi gitu rugi. Apalagi kita sih hampir dekat umur lah kayaknya. Udah berkeluarga, ada tanggung jawab lain. Harus dibagi. Tapi satu sebenarnya, saya tuh penasaran. Orang-orang kayak Bang Edo memahami medan dengan baik, artinya memahami lapangan dengan sangat baik. Kepikiran nggak untuk terjun ke politik? Saya nggak munafik bahwasanya politik adalah salah satu hal yang bisa merubah. Itu. Dan itu penting sebenarnya. Itu penting sebenarnya. Kita nggak anti politik dengan hal-hal seperti itu. Karena saya ngerasain. Kalau kita punya wewenang, kita punya jabatan pasti bisa. Nah, tapi saya katakan, apa yang Bang Boy tanyakan sebenarnya udah ditanyakan sebelumnya. Bahkan terakhir ini mau diajak nih 2024 maju nggak? Ini bukan maksudnya untuk kampanye ya. Ini semata karena saya pengen nanya aja hati nuraninya. Nanti mau jadi atau enggak ya terserah sih. Karena saya berharap sih sebenarnya orang-orang yang duduk di bangku atas itu emang orang-orang yang paham medan, bukan hanya orang-orang yang banyak duit tapi nggak paham medan gitu ya. Itu yang bikin kacau kan gitu. Betul. Jadi kita sebenarnya, saya nggak tahu nanti itu akan bagaimana. Kalau misalnya memang yang tidak baik ya akan kita kritik lagi. Tapi selama orang itu paham medan dan bergerak emang
sesuai dengan yang seharusnya patut didukung. Iya, Politik bukan sesuatu yang selalu kotor. betul. Hanya saja kadang-kadang memang diisi sama orang-orang yang nggak tepat aja, makanya jadi kotor gitu ya. Oke, Bung Edo, apa harapan untuk teman-teman aktivis? Karena kan mau nggak mau zamannya udah berbeda nih gitu. Apa semacam saran, nasihat atau arahan untuk teman-teman aktivis muda dalam pergerakan? Setiap orang punya zamannya ya, Iya. waktu dan yang lainnya. Pasti perjuangannya juga beda-beda Iya. hari ini. Tapi satu hal yang jadi pembelajaran bagi saya adalah ketika mahasiswa atau teman-teman, karena pada waktu itu mahasiswa ya, selagi kita masih punya keinginan untuk melakukan perubahan Iya. di lingkungan, di masyarakat, kita rasa kita masih sama-sama satu cita-cita. Iya. Kita sama-sama satu cita. Dan interaksi bagi saya adalah satu hal yang penting. Mungkin teman-teman nggak sadar ya, ada satu hal yang kenapa saya tanya anak-anak Sungkai, dia pernah tanya ini, Bang, itu yang pakai jaket biru anak mana? Yang pakai jaket hijau dari mana tuh Bang? Yang kuning itu dari Yang mana? kuning Bang, itu dari ini, dari sini. Ternyata sesederhana itu Bang, menjadi cita-cita mereka. Biar bisa pakai jaket kampus. Biar bisa pakai jaket kampus Bang, awak bisa pakai baju kuning Bang, awak bisa pakai baju itu Bang. Sesederhana itu loh. Jadi teman-teman mahasiswa kadang kita jangan terlalu mikir yang ribet-ribet. Yang terlalu berat seolah-olah terlalu datang tuh harus bawa perubahan yang besar Bawa gitu perubahan ya. yang besar. Ketika kita datang, kita punya niat yang baik dan kita mau untuk belajar dari setiap kondisi yang ada, saya yakin akan banyak pembelajaran yang ada. Dari hal sesederhana itu yang saya bilang, iya ya, kita mikir gimana bikin mereka pintar, salah sebenarnya. Oke. Bikin mereka bisa untuk rajin belajar aja salah juga sebenarnya, bukan itu. Tapi bagaimana bisa kita memberikan mereka inspirasi sebenarnya Iya. untuk mencapai cita-cita mereka. Ya udah, nanti terserah mereka mau Iya. cara Pilihannya perjuangannya seperti akhirnya apa. ke mereka lagi gitu ya. Terakhir Bang Boy, ada satu lagi. Saya mikir gini, kita banyak teman-teman yang seperti ini. Ya. Gerakan-gerakan seperti ini banyak. Banyak. Hari ini pun kita lihat gerakan sosial berbagi nasi, Iya. yang lain-lain itu banyak. Dan saya berharap pada pemerintahan ya, ini khususnya satu nih. Boleh nih ya, berharap pada pemerintah dong. boleh. Boleh dong. Tapi harus siap kecewa juga. Siap kecewa. Gini, banyak loh teman-teman di bawah itu yang bergerak, yang senyap, sunyi, Iya. tapi mereka memberikan karyanya. Coba dong rangkul mereka. Ya, apresiasi. Ada loh solusi-solusi itu ada pada mereka. Iya. Nah, Ajak coba ngobrol. anak-anak muda Kota Padang ini, kita punya komunitas, yuk kita ngobrolin kota kita nih, Iya. biar lebih asik gimana, Ya. biar kota ini lebih nyaman gimana, biar pendidikannya lebih baik gimana nih, yuk kita ngobrol. Dan saya yakin anak-anak muda Kota Padang ini punya solusi-solusinya. Iya, dan sebenarnya kan kita punya impian yang sama ya. Kalau kita bergerak sendiri-sendiri mungkin efeknya akan 10, tapi kalau kita bergerak 100 efeknya bisa 1000 kan. Iya. Mungkin selama ini itu yang belum kita capai maksimal gitu ya. Om Edo, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau main ke Sungkai, mereka harus ngapain? Atau harus kontak dulu ke Instagramnya atau kemana gitu? Sekarang kita ada akun Instagram Rumah Pintar Sungkai. Rumah Pintar itu di Sungkai. adminnya si Putri tadi, ketuanya, anak Sungkai tadi. Jadi kalau mau bertamu boleh DM. Boleh, justru kita sangat welcome. Udah ada berbagai komunitas yang datang. Ya. Dari yang pecinta reptil atau apapun itu, segitunya kita terima apapun. Karena kedatangan teman-teman itu adalah menjadi inspirasi bagi mereka semua. Dan kehangatan baru gitu ya. Kan. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang Sungkai, ada filmnya Sungkai Desaku Sungkai judulnya. Desaku. Ada di YouTube. Terus kalau mau main ke sana, di Padang ini dekat, nggak sampai 1 jam udah sampai ke atas ya. 1 jam. Nggak sampai 1 jam udah sampai ke Sungkai. Bisa cek di Instagram Rumah Pintar Sungkai, DM adminnya, nanti diarahin lah ya. Siap. Bang, itu Instagramnya apa? Edo Brewok. Edo Brewok. Ya. Bang Edo ini juga punya usaha namanya Somai Batagor Rumah Taci. Rumah Taci. Oma Taci. Oma Taci. Punya orang tua aja. Iya, Batagor Oma Taci. Jadi kalau misalnya di Padang boleh dibeli ya. Terima kasih Bang Boy. Oke, Bang Terima Edo, kasih. terima kasih ya. Siap. Terima kasih udah ngobrol. Siap.
Teman-teman, terima kasih udah nonton program Ceritain hari ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan juga ke teman-teman yang lain. Semoga menginspirasi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.